warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiron, thayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita dan akhirnya kita mendapati bulan penuh dengan kebaikan. Anak-anakku sekalian, baik SDIT maupun SMPIT yang Ustazah cintai. Lama rasanya kita tak berjumpa untuk belajar seperti biasa di sekolah. Semoga kalian di rumah beserta keluarga baik-baik saja ya dan sehat selalu. Ustazah pengen tahu nih, dari hari Ramadan pertama sampai saat ini, siapa yang belum pernah meninggalkan puasanya? Coba angkat tangannya. Alhamdulillah, kalian memang luar biasa. Hebat. Semoga puasa kalian lancar sampai akhir Ramadan nanti ya. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ramadan adalah bulan di mana semua hamba Allah yang beriman kepadanya diwajibkan untuk berpuasa. Allah Ta'ala berfirman, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Kita semua adalah hamba Allah yang beriman kepada rukun Islam. Nah, Ustazah mau tanya lagi nih, puasa itu rukun Islam yang keberapa, nak? Betul sekali, puasa adalah rukun Islam yang ketiga. Allah mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Siapa yang tahu apa sih tujuannya berpuasa di bulan Ramadan? Ya, agar menjadi hamba yang bertakwa. Nah, takwa itu sendiri apa sih? Takwa itu hanya takut kepada Allah, yaitu dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Anak-anakku yang Ustazah cintai, puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi puasa juga membutuhkan keikhlasan dalam meninggalkan yang dihalalkan oleh Allah. Kenapa yang halal di bulan Ramadan malah dilarang? Biasanya sebelum Ramadan tiba, kita masih bisa makan dan minum di siang hari, dan itu halal, tidak dilarang juga, bukan? Nah, ketika Ramadan tiba, yang dihalalkan Allah sebelum Ramadan itu dilarang. Ya, jadi selama kita berpuasa, kita harus taat dengan apa yang diperintahkan dan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus ikhlas dalam berpuasa dengan menahan hawa nafsu, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut dari yang maksiat. Disitulah kita dididik agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sosok insan yang berpuasa dengan puasa yang benar dan sempurna akan menghasilkan berbagai bentuk ketakwaan. Namun sebaliknya, jika puasa seseorang tidak membuahkan berbagai bentuk ketakwaan, maka curigailah puasanya tersebut. Bukan mustahil, yang didapatkannya adalah hanya haus dan lapar saja. Secara lahiriah, ia berpuasa, namun hakikatnya ia tidak berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa yang hanya memetik lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oh iya, selain puasa, apakah kalian juga menjaga sholat fardu? Sholat fardu adalah sholat yang 5 waktu. Supaya puasa kita tidak sia-sia, maka kita juga harus menjaga sholat fardu kita. Semangat ya. Oke, anak-anakku yang Ustazah cintai, Ramadan dikenal juga sebagai Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka dari itu hendaknya seorang muslim memberikan porsi perhatian yang lebih terhadap Al-Quran di bulan ini. Mengenai keutamaan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surat Fatir ayat 29-30. Nah,
Banyak sekali bukan keutamaan ketika kita membaca Al-Quran. Dapat disimpulkan, keutamaan membaca Al-Quran yang pertama adalah sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang kedua, Al-Quran adalah sebaik-baiknya ucapan. Yang ketiga, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat. Keempat, orang yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah utrujah. Apa itu buah utrujah? Buah yang luarnya wangi dan dalamnya manis. Yang kelima, Al-Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya. Yang keenam, membaca 1 atau 2 ayat Al-Quran lebih baik daripada memperoleh 1 atau 2 ekor unta yang besar. Yang ketujuh, rahmat dan ketenteraman akan turun ketika berkumpul membaca Al-Quran. Yang kedelapan, karena kemuliaan Al-Quran, tidak pantas bagi yang telah menghafalnya mengatakan, saya lupa ayat ini dan itu. Tetapi, hendaknya mengatakan ayat ini telah terlupakan, agar tidak terkesan tidak peduli terhadap Al-Quran. Yang kesembilan, membaca 1 huruf Al-Quran akan memperoleh 10 kebaikan. Yang ke-10, Al-Quran merupakan tali agama Allah yang sangat kokoh. Yang ke-11, pembaca Al-Quran akan ditinggikan derajatnya. Yang ke-12, dengan Al-Quran Allah meninggikan suatu kaum, dan dengannya pula Allah merendahkan suatu kaum. Yang ke-13, orang yang membaca Al-Quran secara terang-terangan seperti bersedekah secara terang-terangan. Yang ke-14, para penghafal Al-Quran dimuliakan oleh Islam. Yang terakhir, tanda cinta kepada Allah adalah mencintai Al-Quran. Demikian kultum singkat dengan tema antara puasa dan Al-Quran di hari ini. Semoga menambah ilmu dan manfaat bagi yang menyimaknya, terutama untuk ustazah sendiri. Mudah-mudahan pada setiap Ramadan kita dikaruniai semangat baru, impian yang baru, penuh kebahagiaan yang baru. Dan semoga semua amalan kita dapat mengantarkan kepada surga Firdaus yang tertinggi. Amin, Allahumma amin. Semoga keberkahan bulan Ramadan kali ini bagi kita semua. Yang benar itu hanya milik Allah, dan yang salah dari pribadi ustazah. Mohon dimaafkan apabila ada kekeliruan dalam penyampaian kultum di hari ini. Billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.